Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara perhitungan algoritma dari algoritma clustering K-means. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa algoritma K-means ini memiliki langkah-langkah atau tahapan. Kalau yang sudah saya rangkum ada 7 tahapan. Yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan dataset yang akan dikelompokkan, menentukan jumlah klaster atau K, memilih titik sejumlah klaster K secara acak sebagai nilai pusat klaster sentroid, menghitung jarak semua titik yang ada di dataset dengan sentroid atau tiap klaster itu menggunakan rumus, kalau di sini saya menggunakan jarak Euclidean, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat sehingga terbentuk buah klaster, memperbarui nilai pusat klaster atau klaster sentroidnya dengan persamaan rata-rata seperti ini. Ya, nanti ulangi langkah 4 sampai dengan 6 ini sampai nanti tidak ada lagi klaster yang berubah atau nilai sentroid yang berubah. Nah, langsung saja ke contoh penerapannya. Di sini saya memiliki dataset pengukuran tekanan darah. Dari tekanan darah itu pengamatan tekanan darah itu ada 2 yang diukur, yaitu sistolik dan diastolik. Nah, di sini saya kumpulkan data sebanyak 15 data pasien, dari pasien pertama sampai dengan pasien 15. Pasien pertama itu datanya itu sistoliknya 90 mHg, diastoliknya 60 mHg. Pasien kedua itu 125 mHg. Pasien kedua diastoliknya 82 mHg. Pasien ketiga 110 mHg, diastoliknya 75 mHg, dan seterusnya. Nah, tekanan darah itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi, itu jika nilai sistoliknya itu lebih besar daripada 120 mHg dan diastoliknya lebih besar daripada 80 mHg. Normal itu kalau sistoliknya di antara 90 sampai dengan 120 mHg, diastoliknya itu 60 sampai 180 mHg. Rendah jika sistoliknya itu di bawah 90 mHg, diastoliknya di bawah 60 mHg. Oke, selanjutnya setelah kita memiliki data dan memiliki pengetahuan ini, kita langkah kedua adalah menentukan jumlah klasternya. Karena secara data itu data sistolik dan diastolik itu dikategorikan menjadi 3, yaitu tinggi, normal, rendah. Maka jumlah klasternya itu kita pilih menjadi 3 kelompok klaster. Jadi nanti akan kita bagi menjadi 3. Selanjutnya adalah memilih titik pusat klaster, itu jumlah nilai pusat klaster atau klaster sentroid awal. Di sini kita memiliki 3 kelompok. Kita akan menjadikan menjadi 3 kelompok klaster. Maka nanti sentroidnya juga harus ada 3. Nilai pusat klaster awalnya juga harus ada 3, itu ya teman-teman. Nah, pada langkah kedua di atas, dataset tekanan darah akan dibagi menjadi 3 kelompok kan, sehingga titik sentroid yang dipilih juga sejumlah 3. Titik sentroid yang digunakan adalah untuk klaster pertama itu adalah data pasien kedua yang ini. Untuk klaster kedua itu adalah data pasien ketiga yang ini. Untuk klaster ketiga adalah data pasien keempat yang ini. Tadi nanti kita pilih 2, 3, 4. Saya pindahkan ke tabel ini. Untuk sentroid awalnya adalah 2, 3, 4. Nilainya untuk yang klaster kedua, untuk pasien kedua itu adalah 125 mHg, diastoliknya 82 mHg, itu mewakili klaster pertama. Nanti pasien ketiga itu
mewakili klaster kedua memiliki sistoliknya 110 mHg, diastoliknya 75 mHg. Klaster ketiga itu diwakili oleh pasien keempat, nanti sistoliknya 85 mHg dan diastoliknya 63 mHg. Nah, sekarang menghitung jarak titik semua yang ada di dataset dengan nilai sentroidnya ini. Contoh ya, saya contohkan untuk data pertama. Data pertama itu kan nilainya sistoliknya 90, diastoliknya 60. Nah, rumusnya adalah kita hitung data pertama atau pasien pertama ini dengan klaster pertama dulu, untuk klaster pertama dulu atau pasien kedua. Kita hitung pasien pertama jaraknya dengan pasien kedua. Pasien kedua ini mewakili klaster pertama, ya. Kita hitung jaraknya pasien pertama dengan pasien kedua. Sistolik dikurangi sistolik, diastolik dikurangi diastolik. Ini ya, 90 dikurangi 125. Kemudian hasilnya dikuadratkan, ditambah 60 dikurangi 82, hasilnya dikuadratkan. Nanti kalau dihitung nilainya 41,34 jaraknya. Sekarang pasien pertama dengan klaster kedua yang diwakili oleh pasien ketiga. Kita hitung jarak pasien pertama ke pasien ketiga ya. Ini di sini, ini jarak klaster kedua 90 ini dikurangi 110 dikuadratkan, ditambah 60 dikurangi 75 dikuadratkan. Nanti kalau dihitung hasilnya 25. Nah, yang terakhir ini pasien pertama, data pertama dengan pusat klaster ketiga yang diwakili oleh pasien keempat ini ya. Oke, kita hitung pasien ke-1 ke pasien keempat. Ini 90 ini dikurangi 85 dikuadratkan, ditambah 60 ini dikurangi 63 dikuadratkan, sama dengan 583. Oke, kita hitung semuanya. Ini kalau tadi ini pasien pertama, ini sekarang pasien kedua. Oke. Pastikan sini pasien kedua. Nah, kita hitung pasien kedua dengan pusat klaster pertama yang diwakili oleh pasien kedua ini. Tadi kita hitung kedua. Kalau pasien kedua jelas nanti hasilnya pasti jaraknya 0. Kan karena 2 ke 2 kan. Nah, selanjutnya kalau pasien kedua ke pusat klaster kedua yang diwakili oleh pasien ketiga ini. Jadi nanti 125 ini 125 dikurangi 110 dikuadratkan, ditambah 82 dikurangi 75 dikuadratkan. Hasilnya 16,5. Selanjutnya pasien kedua ke pusat klaster ketiga atau diwakili oleh pasien keempat. Pusat klaster C3 ini diwakili oleh klaster keempat. Diwakili oleh pasien keempat. Maka 125 dikurangi 85, 82 dikurangi 63. Ini ya hasilnya ini. Terus nanti dihitung sampai pasien ke-15. Nah, kemudian hasilnya saya tabelkan seperti ini. Ini pasien pertama, jaraknya ke klaster pertama, ke klaster kedua, ke klaster ketiga. Pasien kedua, jaraknya ke klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga. Pasien ketiga, jaraknya ke klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga. Seterusnya sampai pasien ke-15, jaraknya ke klaster 1, klaster 2, klaster 3. Oke, selanjutnya kita akan pilih mana di antara ketiga. Untuk pasien pertama dulu, mana dari ketiga klaster ini yang paling kecil atau yang paling dekat jaraknya. Oke,
Pasien pertama ke klaster pertama jaraknya 41,34. Ke klaster kedua 25. Ke klaster ketiga 5,83. Oke, yang paling kecil adalah 5,83. Maka pasien pertama masuk ke klaster ketiga. Pasien kedua ke klaster pertama 0, klaster kedua 16,55, klaster ketiga 44,28. Oke, masuk ke klaster pertama karena 0. Pasien ketiga ke klaster pertama 16,55, klaster kedua 0, klaster ketiga 27,73. Masuk ke klaster kedua. Pasien keempat ke klaster pertama 44,28, ke klaster kedua 27,73, ke klaster ketiga 0. Maka masuk klaster ketiga. Pasien kelima 9 ke klaster pertama 9,43, ke klaster kedua 25, ke klaster ketiga 52,48. Maka yang paling kecil klaster pertama 9,43. Dan seterusnya sampai pasien ke-15, jarak ke klaster pertama 7,07, ke klaster kedua 21,26, ke klaster ketiga 48,55. Maka 15 masuk ke klaster pertama. Selanjutnya kita sudah dapatkan anggota klasternya. Nah, sekarang kita perbarui nilai pusat klasternya. Oke. Untuk sentroid pertama, ini nilai klaster baru, kita cari yang C1. C1 itu anggotanya ini berarti 2, pasien kedua, pasien kelima, pasien ke-6, pasien ke-9, pasien ke-15. Ini ya. 2, 5, 6, 9, 15. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggotanya. Nah, kita hitung. Pertama untuk sistoliknya dulu. Sistoliknya ini berarti 125 ditambah 130 ditambah 128 ditambah 132 ditambah 126 dibagi 5. Ini 125 tambah 130 tambah 128 tambah 132 ditambah 126 dibagi 5, hasilnya 128,20. Oke, selanjutnya yang diastolik. Yang diastolik ini 82 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 95 ditambah 89 dibagi 5. Ini ya, 82 tambah 90 tambah 80 tambah 95 tambah 89 dibagi 5. Hasilnya 87,2. Ini contoh untuk sentroid pertama. Jadi nilai sentroid pertamanya kita update di sini 128,2. Kemudian ini 87,20. Sama dengan sentroid kedua. Sentroid kedua itu anggotanya yang masuk klaster kedua. Klaster kedua ada 3, 7, kemudian 12, 13. Ini ya. 3, 7, 12, 13. Oke. Berarti nanti dibagi 4 karena jumlah anggotanya 4. Nah, klaster ketiga ini yang paling banyak, ada 1, ada 4, ada 7, ada 8, ada 10, ada 11, ada 14. Ini ya, 1, 4, 8, 10, 11, 14 dibagi jumlah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6 anggota. Oke, kita dapatkan pusat klaster baru. Kita hitung lagi dengan ini. Jadi nanti 90 dikurangi 128,20 ditambah 60 dikurangi 87,20. Ini ya. Data pertama tadi kan sistoliknya 90, diastoliknya 60. Ya, data kedua sistoliknya 125,
diastoliknya 82. Kita bandingkan dengan klaster pertama, klaster kedua. Hasilnya seperti ini. Nanti kita rekap lagi, kita cari yang paling kecil lagi berapa. Yang paling kecil untuk pasien pertama itu ternyata masuk ke klaster ketiga. Pasien kedua masuk ke klaster pertama, dan seterusnya sampai 15. Kita hitung pusat klasternya lagi. Hasilnya ternyata kok sama dengan yang pertama tadi, dengan yang kita hitung tadi. Maka di sini tidak ada iterasi kedua, tidak ada iterasi ketiga, iterasi kedua selesai. Gitu. Ini selesai. Kalau misalkan ini hasilnya beda dengan di sini tadi, maka kita lanjut iterasinya. Nah, ini ternyata beda, tapi karena sama, kita berhenti dan kita dapatkan hasilnya. Hasilnya ternyata adalah seperti ini, teman-teman. Ya, berarti nanti pasien kedua masuk klaster 1, pasien 5 juga masuk klaster 1, pasien 9, 6 masuk klaster 1. Ini anggotanya. Kemudian klaster kedua itu anggotanya 3, 7, 12, 13. Pasien ketiga anggotanya 1, 4, 8, 10, 11. Nih kesimpulannya. Oke, itu pengelompokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.